Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 dari manajemen B20 hendak mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan materi meningkatkan proses pengambilan keputusan dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Bisnis. Next. Sebelum kami memulai presentasi kami, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, yang terdiri dari saya sendiri, Alianur Latifah, dan 3 rekan saya, yaitu Iklimah Hapsari Yudita Ayuning Tias, Fitri Suryani, dan juga Koirunisa. Next. Pada kesempatan presentasi pada siang kali ini, kami akan menjelaskan 4 subbab. Yang pertama adalah jenis-jenis keputusan dan proses pembuatan keputusan. Lalu subbab yang kedua, bagaimana sistem informasi mendukung aktivitas manajer dan pengambilan keputusan manajemen. Lalu yang ketiga, bagaimana intelijen bisnis dan analitik bisnis mendukung pengambilan keputusan. Lalu subbab yang terakhir, bagaimana konstituen pengambilan keputusan yang berbeda dalam suatu organisasi menggunakan intelijen bisnis dan apa peran sistem informasi dalam membantu orang yang akan bekerja dalam kelompok membuat keputusan dengan lebih efisien. Next. Untuk subbab yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Iklimah. Terima kasih. Baik, untuk subbab yang pertama yaitu jenis-jenis keputusan dan proses pengambilan keputusan. Jenis-jenis keputusan yang pertama yaitu keputusan tidak terstruktur. Keputusan tidak terstruktur atau unstructured decision adalah jenis keputusan yang pengambil keputusannya harus memberikan pertimbangan, evaluasi, dan wawasan untuk memecahkan permasalahan. Setiap keputusan tersebut adalah baru, penting, dan tidak rutin, serta tidak ada prosedur yang dipahami dengan baik atau disepakati untuk membuatnya. Untuk jenis-jenis keputusan yang kedua yaitu keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur atau structure decision adalah jenis keputusan yang sifatnya berulang dan rutin, serta melibatkan prosedur yang jelas dalam menanganinya, sehingga tidak perlu diperlakukan seakan-akan masih baru. Untuk jenis keputusan yang terakhir yaitu keputusan semi-terstruktur. Keputusan semi-terstruktur atau semi-structure decision adalah jenis keputusan yang hanya sebagian masalahnya mempunyai jawaban yang jelas tersedia dengan prosedur yang disetujui bersama. Berikut adalah gambar persyaratan informasi kelompok pengambil keputusan utama dalam perusahaan. Untuk yang pertama yaitu manajemen senior. Karakteristik keputusan manajemen senior yaitu tidak terstruktur. Contoh keputusannya yaitu memutuskan untuk masuk atau keluar dari pasar, menyetujui anggaran modal, dan memutuskan tujuan-tujuan dalam jangka panjang. Untuk yang kedua yaitu manajemen menengah. Karakteristik keputusan manajemen menengah yaitu semi terstruktur. Contoh keputusannya yaitu merencanakan suatu rencana pemasaran, mengembangkan suatu anggaran departemental, dan merancang suatu situs web bagi suatu perusahaan. Dan yang terakhir yaitu manajemen operasional, karyawan individual, dan tim. Karakteristik keputusan manajemen operasional, karyawan individual, dan tim yaitu terstruktur. Contoh keputusannya yaitu menentukan kelayakan dari waktu lembur, mengisi kembali persediaan, menawarkan kredit kepada pelanggan, dan menentukan penawaran-penawaran yang spesial kepada pelanggan. Untuk yang selanjutnya yaitu perusahaan. Yang pertama yaitu intelligence, selanjutnya design, selanjutnya choice, dan yang terakhir implementation. Proses pengambilan keputusan yang pertama yaitu intelligence. Intelligence terdiri atas menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi pada organisasi. Mengapa masalah itu terjadi, di mana, dan akibat apa yang dialami perusahaan. Untuk proses pengambilan keputusan yang kedua yaitu desain. Desain atau rancangan ini melibatkan identifikasi dan pencarian berbagai solusi masalah. Untuk yang selanjutnya yaitu choice atau pilihan. Choice atau pilihan ini tentang memilih alternatif solusi yang ada. Dan yang yaitu implementasi.
implementasi ini tentang membuat alternatif bekerja dan tetap mengawasi seberapa baik kerja solusi tersebut. Untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Alia. Baik, untuk yang selanjutnya, yaitu subbab yang kedua, bagaimana sistem informasi mendukung aktivitas manajer dan pengambilan keputusan manajemen. Next. Peran manajerial. Peran manajerial adalah ekspektasi dari aktivitas yang harus dilakukan oleh manajer dalam sebuah organisasi. Menurut Mintzberg, ada 3 kategori dalam peran manajerial, yaitu peran interpersonal, lalu peran informasi, dan juga peran keputusan. Yang pertama adalah peran interpersonal. Dalam peran interpersonal ini, manajer bertindak sebagai figur atau representasi perusahaan saat mewakili perusahaan di dunia luar, serta melakukan tugas simbolis seperti memberikan penghargaan kepada karyawan. Selain itu, manajer juga bertindak sebagai pemimpin, bertindak sebagai penghubung antar tingkat organisasi, serta menyediakan waktu dan bantuan untuk mendukung karyawannya. Next. Lalu peran yang kedua adalah peran informasi. Di dalam peran informasi ini, manajer bertindak sebagai pusat saraf dari organisasi. Jadi, manajer akan memperoleh informasi-informasi konkret yang kemudian akan didistribusikan informasi-informasi tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut di dalam perusahaan. Selain sebagai penyebar informasi, manajer juga berperan sebagai juru bicara untuk mewakili organisasi di dunia luar. Yang selanjutnya adalah peran keputusan. Dalam peran keputusan ini, manajer berperan dalam pembuatan keputusan, seperti dalam memutuskan jenis kegiatan baru, penanganan gangguan, alokasi sumber daya, serta negosiasi konflik. Next. Selanjutnya, pengambilan keputusan di dunia nyata. Jadi, sistem informasi manajemen itu tidak selalu dapat membantu peran manajerial dalam memberikan outcome yang positif untuk membantu meningkatkan keputusan serta investasi dalam teknologi. Nah, mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena 3 hal. Yang pertama adalah kualitas informasinya, yang kedua filter manajemen, dan yang ketiga adalah inersia dan politik organisasi. Next. Penyebab yang pertama adalah kualitas informasi. Jadi, keputusan yang berkualitas itu membutuhkan informasi yang juga berkualitas tinggi. Jadi, apabila outcome dari sistem informasi itu tidak memiliki kualitas yang bagus atau setidaknya tidak memenuhi kriteria kualitas yang baik, maka pengambilan keputusan pun juga akan menjadi buruk atau dapat terganggu. Next. Nah, selanjutnya penyebab yang kedua adalah filter manajemen. Dalam filter manajemen ini dapat kita ketahui bahwa manajer itu merupakan manusia yang masih dapat melakukan kesalahan dalam menyerap informasinya. Jadi, misalnya seperti manajer itu memiliki perhatian yang selektif, yang hanya fokus pada suatu masalah-masalah tertentu saja yang menarik perhatiannya. Serta manajer itu dapat memiliki bias dalam menolak informasi yang tidak sesuai dengan konsepsinya. Nah, hal-hal tersebut ini dapat berimbas buruk dalam penilaian risiko, penghindaran risiko, serta dalam pengambilan keputusan. Next. Lalu penyebab yang ketiga adalah inersia dan politik organisasi. Jadi organisasi itu merupakan birokrasi yang memiliki kemampuan atau kompetensi terbatas dalam menentukan tindakan-tindakan tegas yang sifatnya menentukan. Jadi apabila suatu perusahaan terdapat perubahan dalam lingkungan bisnisnya dan memerlukan perusahaan untuk membuat model bisnis baru untuk bertahan, pihak dengan kekuatan yang kuat dalam perusahaan itu menolak membuat keputusan yang menyerukan perubahan besar tersebut. Dan keputusan seringkali hanya mewakili kelompok kepentingan perusahaan saja daripada solusi terbaik untuk masalah tersebut. Setelah 3 penyebab tadi, selanjutnya beralih pada pembahasan terkait dengan pengambilan keputusan otomatis kecepatan tinggi. Jadi pada saat ini dengan adanya perubahan-perubahan teknologi, pengambilan keputusan ini tidak lagi hanya dilakukan oleh manusia saja. Jadi pengambilan keputusan itu dimungkinkan untuk dilakukan oleh algoritma komputer yang mampu secara cepat menentukan langkah-langkah yang dilakukan dalam menghasilkan suatu keputusan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan database yang besar, prosesor berkecepatan tinggi,
serta perangkat lunak yang dioptimalkan. Baik, itu dari bab 2 yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Khairunisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Alia. Untuk subbab selanjutnya yaitu bagaimana intelijen bisnis dan analitik bisnis mendukung pengambilan keputusan. Next. Pada dasarnya, semua sistem pendukung pengambilan keputusan ini adalah intelijen bisnis dan infrastruktur analitik bisnis yang memasok data dan alat analitik untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, apa itu intelijen bisnis? Intelijen bisnis adalah istilah yang digunakan oleh vendor perangkat keras dan perangkat lunak serta konsultasi teknologi informasi untuk menggambarkan infrastruktur pergudangan, pengintegrasian, pelaporan, dan analisis data yang berasal dari lingkungan bisnis. Next. Oke, untuk selanjutnya adalah lingkungan intelijen bisnis. Pada lingkungan intelijen bisnis, ini menyoroti jenis perangkat keras, perangkat lunak, dan kemampuan manajemen yang ditawarkan vendor untuk mengembangkan perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, ada 6 elemen dalam lingkungan intelijen bisnis. Yang pertama, data dari lingkungan bisnis. Data dari lingkungan bisnis adalah merupakan harus berurutan dengan data terstruktur dan tidak terstruktur dari berbagai sumber, termasuk data besar. Data perlu diintegrasikan dan diatur sehingga dapat dianalisis dan digunakan oleh pembuat keputusan. Kedua, infrastruktur intelijen bisnis, yaitu fondasi yang mendasar intelijen bisnis adalah sistem dari database yang kuat itu sendiri, yang menangkap semua data yang relevan untuk mengoperasikan bisnis. Selanjutnya yaitu perangkat analisis bisnis. Perangkat analisis bisnis, perangkat alat perangkat lunak digunakan untuk menganalisis data dan menghasilkan laporan, menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh manajer, dan melacak kemajuan bisnis menggunakan indikator kinerja utama. Kemudian, penggunaan dan metode manajerial, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak intelijen bisnis hanya dapat dioperasikan oleh penggunanya. Kemudian adalah platform pengiriman seperti NIS, DSS, dan ESS, yaitu hasil dari intelijen bisnis dan analitik disampaikan kepada manajer dan karyawan dalam berbagai cara, tergantung pada apa yang perlu mereka ketahui untuk melakukan pekerjaan mereka itu sendiri. Dan yang terakhir adalah antar muka pengguna. Pembisnis seringkali belajar lebih cepat dari representasi visual data daripada laporan yang hanya berisi barisan informasi, yaitu seperti laporan di ponsel dan tablet serta di portal web perusahaan yang memberikan wawasan lebih luas dari bisnis itu sendiri. Next. Selanjutnya adalah kecerdasan bisnis dan analisis kemampuan. Intelijen bisnis memberikan informasi real-time kepada pembuat keputusan dan alat analitik membantu mereka dengan cepat menambah informasi dan mengambil tindakan. Ada fungsi analitik utama dari sistem intelijen bisnis. Yang pertama adalah laporan produksi. Laporan produksi adalah laporan yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan persyaratan spesifik industri masing-masing. Selanjutnya adalah laporan parameter. Adalah pengguna memasukkan beberapa parameter seperti dalam tabel pivot untuk menyaring data dan mengisolasi dampak parameter. Selanjutnya adalah dashboard atau kartu skor. Ialah alat visual untuk menyajikan data kinerja yang ditentukan oleh penggunanya. Kemudian adalah pembuatan atau penelusuran atau laporan ad hoc. Adalah memungkinkan pengguna membuat laporan mereka sendiri berdasarkan penelusuran atau pencarian mereka. Yang kemudian adalah telusuri. Telusuri ini adalah kemampuan untuk berpindah dari ringkasan tingkat tinggi ke tampilan yang lebih detail. Terakhir adalah perakitan skenario dan model. Ini termasuk kemampuan untuk melakukan peramalan
peramalan dan analisis skenario bagaimana jika dan menganalisis data menggunakan alat statistik standar. Next. Berikut merupakan contoh laporan produksi. Di situ telah dipaparkan bahwa contohnya adalah penjual, yaitu peramalan atau kinerja tim penjual. Lalu servis atau call center ialah kepuasan pelanggan atau biaya pelayanan. Kemudian pemasaran, contohnya efektivitas promosi. Kemudian pembelian sasaran, sasaran pemasaran adalah kinerja supplier, itu seperti apa. Lalu supply chain, itu adalah status pemenuhan orderan. Kemudian finansial, itu adalah cash flow yang terjadi pada perusahaan itu sendiri. Lalu sumber daya manusia, contohnya adalah produktivitas dan kompensasi. Next. Selanjutnya adalah analisis prediktif. Analisis prediktif adalah kemampuan untuk memodelkan peristiwa dan perilaku di masa depan, seperti kemungkinan bahwa pelanggan akan menanggapi tawaran untuk membeli produk. Contohnya adalah analisis statistika, teknik data mining, data historis, dan asumsi tentang kondisi masa depan. Pada variabel ini yang dapat diukur untuk memprediksi penilaian masa depan diidentifikasi. Contohnya, perusahaan asuransi memungkinkan menggunakan variabel seperti usia, jenis kelamin, dan catatan lainnya. Next. Analisis data besar. Data besar atau big data adalah kumpulan data yang dikumpulkan dari media sosial, data konsumen atau pelanggan online yang tersimpan dalam perusahaan, dan sebagainya. Contoh dari data big data adalah pada e-commerce. E-commerce memiliki kemampuan untuk membuat rekomendasi produk online yang dipersonalisasikan kepada pengunjung situs web mereka untuk membantu merangsang pembeli dan memandu keputusan mereka tentang barang dagang apa yang akan disimpan atau akan dibeli. Namun, sebagian besar rekomendasi produk ini berdasarkan perilaku kelompok pelanggan yang serupa, seperti berapa penghasilan rata-rata mereka dan usia mereka di golongan berapa. Contoh lain perusahaan yang menggunakan analitik big data yaitu pada Bank Amerika. Bank Amerika mampu menganalisis semua 50 juta pelanggannya sekaligus untuk memahami setiap pelanggannya di semua saluran dan interaksi dan menyajikan penawaran yang konsisten dan disesuaikan dengan perusahaan. Next. Aplikasi intelijen bisnis tambahan ada dua, yaitu intelijen operasional dan analitik dan visual sistem informasi geografi atau SIG dan analisis lokasi. Next. Intelijen operasional dan analitik adalah kecerdasan operasional untuk memantau dan menganalisis aktivitas bisnis. Internet of Things menciptakan aliran data yang sangat besar dari aktivitas web, smartphone, sensor pengukuran, dan perangkat pemantauan yang dapat digunakan untuk intelijen operasional tentang aktivitas bisnis. Next. Analisis lokasi adalah kemampuan untuk memperoleh wawasan bisnis dari komponen data lokasi atau geografis, termasuk data lokasi dari ponsel, keluaran dari sensor atau perangkat pemindahan dan data dari peta. Sedangkan SIG ada menyediakan alat untuk membantu pengambilan keputusan, memvisualisasikan masalah yang mendapat manfaat dari pemetakan. Oke, selanjutnya SIG dapat digunakan untuk membantu pemerintahan negara bagian dari lokasi menghitung waktu respon terhadap bencana alam dan keadaan darurat lainnya. Contoh lainnya yaitu untuk membantu bank mengidentifikasi lokasi terbaik untuk cabang dan lainnya.
Untuk subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Fitri, monggo. Langsung. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu subbab yang keempat, bagaimana konstituen pengambilan keputusan yang berbeda dalam suatu organisasi menggunakan intelijen bisnis dan apa peran sistem informasi dalam membantu orang yang bekerja dalam kelompok membuat keputusan dengan lebih efisien. Next. Nah, di sini konstituensi bisnis intelligence itu ada 3 ya. Yang penggunanya itu yang pertama adalah eksekutif senior. Jadi eksekutif senior sendiri cenderung menggunakan bisnis intelijen untuk memantau aktivitas perusahaan menggunakan antarmuka visual seperti dashboard, dan kartu skor. Yang selanjutnya yaitu ada manajer menengah dan analis yang mereka itu jauh lebih mungkin untuk tenggelam dalam data dan perangkat lunak, memasukkan query dan mengiris dan memotong data di sepanjang dimensi yang berbeda. Yang selanjutnya ada karyawan operasional bersama dengan pelanggan dan pemasok. Jadi sebagian besar mereka itu akan melihat laporan yang sudah dikemas sebelumnya. Next. Nah, di sini ada gambar pengguna bisnis intelijen ya. Ya, jadi pengguna biasa adalah konsumen keluaran bisnis intelijen, sedangkan pengguna kuat adalah produsen laporan, analisis baru, model dan perakiraan. Itu. Next. Selanjutnya adalah dukungan untuk keputusan semi terstruktur. Jadi sistem dukungan keputusan atau DSS adalah platform pengiriman bisnis intelijen untuk kategori bahwa mereka itu untuk penggunaan analitik dan model yang lebih canggih untuk menemukan pola dalam data, untuk memodelkan skenario bisnis alternatif, atau untuk menguji hipotesis tertentu. Nah, selanjutnya, dengan penggunaan DSS ini memungkinkan berbagai jenis analisis, yaitu ada analisis bagaimana jika, analisis sensitivitas ke belakang, dan analisis multidimensi atau overlap. Jadi, analisis bagaimana jika bekerja maju dari kondisi yang diketahui atau diasumsikan memungkinkan pengguna untuk memvariasikan nilai-nilai tertentu dalam hasil tes untuk memprediksi hasil jika perubahan terjadi pada mereka. Selanjutnya adalah analisis sensitivitas. Jadi analisis sensitivitas model mengajukan pertanyaan bagaimana jika berulang kali untuk memprediksi berbagai hasil ketika satu atau lebih variabel diubah beberapa kali. Nah, untuk selanjutnya itu ada analisis sensitivitas ke belakang ya. Jadi analisis sensitivitas ke belakang membantu pengambil keputusan dengan pencarian tujuan. Jika saya ingin menjual 1 juta unit produk tahun depan, berapa banyak saya harus mengurangi harga produk tersebut. Nah, selanjutnya adalah analisis multidimensi atau overlap. Nah, analisis ini multidimensi atau overlap ini dapat memeriksa dari mana pelanggan suatu perusahaan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah menggunakan model matematis atau analisis. Next. Nah, di situ terdapat gambar analisis sensitivitas. Jadi, analisis sensitivitas model mengajukan pertanyaan bagaimana jika berulang kali untuk memprediksi berbagai hasil ketika satu atau lebih variabel diubah beberapa kali. Next. Selanjutnya, itu terdapat gambar analisis pivot. Jadi, analisis pivot ini mengidentifikasi dan memahami pola dalam informasi bisnis yang mungkin berguna untuk pengambilan keputusan semi terstruktur. Jadi, di analisis pivot ini
ada di situ kan ada hubungannya bahwa memeriksa dari mana sih pelanggan perusahaan pelatihan online berasal dari segi wilayah dan sumber iklan itu. Jadi ini menjawab pertanyaan apakah sumber pelanggan membuat perbedaan selain wilayah. Tabel pivot pada gambar ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan berasal dari barat dan iklan spanduk ini menghasilkan sebagian besar pelanggan di semua wilayah. Seperti itu. Next. Selanjutnya adalah pendukung keputusan untuk manajemen senior. Sistem pendukung eksekutif atau ESS bertujuan untuk membantu manajer eksekutif fokus pada informasi kinerja yang sangat penting yang mempengaruhi keseluruhan profitabilitas dan kesuksesan perusahaan. Nah, metode kartu scoring seimbang yaitu rencana strategis perusahaan dengan berfokus pada 4 dimensi kinerja perusahaan, yaitu ada keuangan, proses bisnis, pelanggan, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Yang terakhir adalah kinerja pada setiap dimensi, nantinya itu akan diukur dengan menggunakan indikator kinerja utama atau KPI untuk memahami seberapa baik kinerja perusahaan sepanjang dimensi tertentu. Next. Nah, di situ selanjutnya adalah gambar kerangka kerja balance scoring. Jadi dalam kerangka kerja balance scorecard, tujuan strategis perusahaan dioperasionalkan dalam 4 dimensi tadi ya, yaitu ada keuangan, proses bisnis, pelanggan serta pembelajaran dan pertumbuhan. Kerangka balance scorecard dianggap seimbang karena menyebabkan manajer untuk fokus pada lebih dari sekedar kinerja keuangan. Dalam pandangan ini, kinerja keuangan adalah sejarah masa lalu, hasil dari tindakan masa lalu, dan manajer harus fokus pada hal-hal yang dapat mereka pengaruhi hari ini seperti efisiensi proses bisnis, kepuasan pelanggan, dan pelatihan karyawan. Nah, nanti setelah kartu skor nanti dikembangkan oleh konsultan dan eksekutif senior, langkah selanjutnya adalah mengotomasikan aliran informasi ke eksekutif dan manajer lain untuk setiap indikator kinerja utama. Nanti diimplementasikan yang mereka sering sebut sebagai ESS. Next. Nah, selanjutnya ada manajemen kinerja bisnis. Cara sistematis menerjemahkan strategi perusahaannya di produsen berbiaya rendah, pertumbuhan pangsa pasar, dan ruang lingkup operasi menjadi target operasional. Setelah strategi dan target diidentifikasikan, satu set KPI dikembangkan yang mengukur kemajuan menuju target. Nah, selanjutnya itu ada data untuk ESS kontemporer. Jadi ESS juga menyediakan akses layanan gitu ya. Jadi ada data internal. Data internal itu menyediakan akses layanan berita seperti pasar keuangan, informasi ekonomi, dan juga data eksternal, yaitu termasuk data eksternal, mohon maaf, yaitu maksud data eksternal dari database pasar keuangan yang tadi menyediakan akses layanan berita, database pasar keuangan, dan informasi ekonomi. Dan selanjutnya juga ESS ini memiliki signifikan menelusuri kapabilitas jika manajer membutuhkan tampilan data yang lebih detail. Next. Nah, selanjutnya ada sistem pendukung keputusan grup atau GDSS. Sistem pendukung keputusan grup GDSS ini merupakan sistem yang interaktif untuk memfasilitasi solusi yang tidak terstruktur. Nah, di sini tentunya dibutuhkan alat khusus ya. Jadi ada ruang kolaboratif virtual. Nah, di ruang kolaboratif virtual ini untuk membantu pengambilan keputusan kelompok. Dengan itu akan mempromosikan suatu kolaboratif yang nantinya GDSS ini menggunakan
ruang rapat kolaborasi Cisco Hybrid yang memungkinkan sekelompok karyawan untuk bertemu menggunakan perangkat apapun melalui perangkat lunak video, WebEx yang tidak memerlukan koneksi jaringan khusus, tampilan khusus, atau perangkat lunak kompleks. Nah, jadi di situ CMR ini dikembangkan ya. Pada saat ini sering kita sebutlah serupa dengan integrasi dengan Microsoft Office yang disebut sebagai Skype for Business untuk mendukung rapat online dan berbagai dokumen, audio, dan video. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.